Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini ya. Dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 12:11 tepatnya hari Kamis 22 Januari 2026 ataupun Thursday 22 Januari 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel ataupun gambar ya, yang dimana yang dihadirkan tadi pagi kurang lebih jam 4 atau jam 5 subuh ini, dimana Presiden Amerika Donald Trump itu melunak ya agak melemah terhadap dengan tarif yang akan dibebankan kepada Uni Eropa dalam memiliki Greenland. Dan sesuai dengan ini berkepentingan beliau, dan beliau juga melunak lalu menyetujui kerangka kerja dari Greenland tersebut. Dan kita akan mulai sekarang seperti biasa. Kita akan memulainya seperti biasa dimulainya dengan harga emas, di mana hari ini mencapai tinggi dengan angka 4809,68 dan itu terjadi pada pukul 9:24 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4772,26 dan itu terjadi pada pukul 8:04 waktu Indonesia bagian Barat dan sekarang berada di sekitaran 4799,5. Dan seperti diketahui, saya selalu memakai perhitungannya atau membandingannya dengan harga silver ataupun perak, di mana hari ini mencapai tinggi dengan angka 93,498, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 90,808 dan sekarang berada di sekitaran 93,36. Dan juga harus diketahui oleh kalian itu ATH-nya sekarang ini sudah berubah untuk emas, yaitu dengan harga kemarin dengan tinggi 4888,55, sedangkan untuk harga silver yaitu dengan angka 95,878 itu terjadi pada hari Selasa ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya yang ini ya, dimana ini adalah posisi terakhir saya ya dengan saldo ataupun balance 5034 ya, dan ini telah diupload di halaman kemarin juga ya. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk edisi 21 Januari 2026 ya, untuk range yang kecil ataupun normal ya, dimana indikasi tingginya saya mengatakan dengan angka 4860 sampai dengan 4868 ya. Namun yang terjadi dengan tinggi 4881 ya untuk di Amerika ya. Sedangkan tingginya untuk spotnya jelas diketahui dengan angka 4888,5 ya. Jelas ini tercapai. Sedangkan harga terendahnya dengan angka 4795 sampai dengan 4805 itu pun tercapai dikarenakan di bursa Amerika ya, yaitu dengan angka terendahnya 4802,8 ya, dan itu terpenuhi
Dan setelah penutupan itu mereka juga ada profit taking sampai menjadi 4756.1 ya. Kalau tidak salah itu terjadi pada antara pukul 5 subuh tadi, diakibatkan oleh tiba-tiba berbalik arahnya dari masalah tarif untuk Greenland tersebut ya. Makanya dari pertama saya sudah mengatakan ini gejala politik ya. Jadi bisa tiba-tiba saja berubah arah ya. Dan ini untuk edisi yang kemarin, untuk edisi 21 Januari 2026, untuk range yang besar, saya juga mengatakan range yang besar itu bisa mencapai dengan angka 4878 sampai dengan 4885 itu terjadi juga ya. Dan itu juga sudah saya tulis tadi dengan angka 4881 untuk di Amerika. Sedangkan di local London ataupun di spot ya dengan angka 4888.5 ya. Dan ini low-nya juga tercapai juga ya. Tetapi ini bukan di Amerika tapi di setelah penutupan dengan angka saya tulis di sini 4780 sampai dengan 4790. Namun yang terjadi dengan angka 4756.1 ya. Itu yang terjadi ya. Jadi semuanya tercapai semua baik di atas maupun di bawah ataupun high dan low-nya. Dan ini saya juga menggarisbawahi kemarin itu diperhatikan news ya, itu untuk masalah Greenland ini, dan itu memang benar terjadi ya. Jadi terjadinya setelah penutupan di Amerika. Kemudian ini adalah bagian juga dari indikasinya yang apa saya sudah perkirakan di mana harga emas itu naik ya. Dan kemudian dia melemah diakibatkan adalah melunaknya masalah tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Donald Trump ke tanah yang mau direbut yaitu Greenland ya. Kemudian kita bisa lihat kedalamannya, isi-isi dari berita tersebut. Dan kita juga mengetahui bahwa itu harga emas mencapai tertingginya atau ATH-nya dengan angka 4887.8, sedangkan harga platinum juga mencapai rekor tertingginya dengan angka 2543.99. Dan satu lagi dari pooling ya, bahwa the Fed ataupun Bank Sentral Amerika yang akan rapat minggu depan ya, diperkirakan bahwa dari pooling bahwa the Fed tidak akan menurunkan suku bunganya pada minggu depan dan diperkirakan pada bulan Maret ya. Setelah ini berita keluar itu harganya turun, harga emas menjadi 4802 yang tadi yang pertama ya, 4206 ya. Dan penjelasan berikutnya sebagai berikut, yaitu harga emas ya mencapai tertingginya, rekod tertingginya pada kemarin, kemudian turun diakibatkan adanya melunaknya dari tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika, yaitu dikeluarkan tadi pagi pada pukul 5 ya kalau tidak salah. Dan harga future di emas juga di kontrak Februari juga ditutup memang turun, tapi terhadap hari kemarin juga dibandingkan, maksudnya di hari Selasanya itu tetap naik 1,5% menjadi 4837.5. Lalu semua equity maupun US dollar itu kembali rebound setelah ada pengumuman dari Trump ini masalah tarif akan melunaknya masalah Greenland ini.
Kemudian setelah announcement ini, pengumuman ini, kemudian semua merangkak berbalik semua ya. Itu karena RJO Future Senior Market Strategist, yaitu Bob Habercom ya. Dan kita lihat lagi kedalamannya, itu jelas harga emas itu menjadi safe haven ataupun alat pelindung, dan kemarin 2025 telah naik 64%, dan sekarang ini baru jalan hampir 1 bulan ini sudah naik 11% ya. Dan kita akan melihat bagaimana pembahasan dari Mahkamah Agung di Amerika, yaitu masalah Governor Fed ya, yaitu Lisa Cook maupun Jerome Powell ya, yang masih dibahas ya di Mahkamah Agung mereka ya. Apakah diputuskan bersalah atau tidak, kita masih menunggu beritanya. Dan yang jelas suku bunga yang rendah mengakibatkan itu yang kita tidak mendapatkan keuntungan ataupun bunga, jelas akan memicu kenaikan ya. Dan jelas kita akan menunggu 2 berita, yaitu satu dari Mahkamah Agung, satu lagi kelanjutannya masalah Greenland ini. Apakah tarif ini yang dimaksud bagaimana, kita belum tahu, dan kita akan memperhatikannya dari berita tersebut. Masalah ekonomik juga nanti malam hanya ada 12 klaim, satu ya. Lalu personal income dan personal spending ya. Kemudian juga konsumsi dari Amerika ya. Itu masyarakatnya bagaimana mengkonsumsinya. Lalu bagaimana pendapatan merekanya itu bagaimana. Kita akan melihat, dan saya rasa ini hanya kejutan aja, tidak ada yang istimewa karena semua mata tertuju pada masalah Greenland. Kemudian masalah suku bunga untuk minggu depan. Lalu agenda yang kedua yaitu personal income ya, di mana pendapatan perorangan itu ini diperkirakan naik ya. Itu jelas akan menimbulkan harga emas itu ya, itu akan naik ya kalau lebih besar dari 0,4 ya. Karena pendapatan kita besar, jelas kita ada kemungkinan untuk membeli emas. Dan indikasi yang terakhir yaitu signal yang saya dapatkan, indikasinya tapi turun ya. Dan ini yang didapatkan pada pukul 10.30 yang baru-baru ini ya, yang terbaru ya. Semuanya indikasinya turun dari 4 pagi ya. Semua mengarahkan downside, tapi ada juga sementara mengatakan konsolidasi. Dan ini indikasinya dengan resistennya 4833, 4860, lalu 4887, sedangkan supportnya di angka 4755, 4715, dan terakhir 4680. Dan jangan lupa ini short term dan medium term ini sementara dilihatnya naik, tetapi untuk hariannya secara harian ini turun ya. Jadi berhati-hati, ini bukannya apa, tapi ini hanya indikasi aja, jadi agak ekstra hati-hati. Jelas ini range-nya cukup besar sekali ya. Kemudian sebelum menutupnya, seperti biasa saya akan mengupas bagaimana pandangan saya secara hitung-hitungan saya ya untuk edisi hari ini, untuk tingginya hari ini ya.
Dan seperti biasa, saya tetap akan mengambil 2 kali gambar ya, agar kita bisa menulis dan membahasnya esok hari. Oke, ini sudah 2 kali, kita akan lanjutkan pembicaraan ini ya. Dan sekarang di mana jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat 26 menit ya, tepatnya hari Kamis 22 Januari 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan banyak berawan. Dan kita akan memulainya sekarang. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan range yang besar dulu ya. Untuk edisi 22 Januari 2026, indikasi yang pertama seperti biasa untuk tingginya saya berhitung dengan angka 4835 sampai dengan 48 ya. Sedangkan harga terendahnya perhitungan saya dengan angka 47, 48 sampai dengan 55. Indikasinya tidak ada, tapi ini hanya saran ya. Itu alangkah mencari posisi buy daripada sell ya. Lalu indikasi yang kedua atau hitung-hitungan saya yang kedua untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 22 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4815 sampai dengan 30, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4763 sampai dengan 68 ya. Dan sebagai note ya, saya juga menyarankan lebih baik cari posisi buy daripada sell ya. Kalau sell juga boleh, dalam arti hanya untuk day trade yang lebih utama ya. Itu hanya short covering aja dan keuntungannya tidak bisa banyak. Dan perlu diingat teman-teman bahwa ini hanya prediksi ataupun pandangan pribadi saya, dan ini pun tidak menjamin adanya kepastian keuntungan. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.